pekerjaan-pekerjaan besar. Tuhan tidak butuh orang hebat, orang yang mampu, orang yang punya kapasitas hebat, tapi Tuhan butuh orang sederhana, takut Tuhan, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Orang-orang seperti itu ada di dalam pengetahuan Tuhan, dan Tuhan pasti munculkan, Tuhan pasti angkat dari yang terendah. Tuhan akan angkat, dan akhirnya jadi pemimpin yang hebat. Yang penting rendahkan diri dan cari Tuhan. Dan saya percaya Bapak Bupati adalah orang sederhana, anak seorang gembala sidang di kampung. Waktu kecil selalu ikut bapaknya turun kampung, keluar kampung untuk pergi beritakan Injil. Hal sederhana inilah yang Tuhan lihat dan Tuhan angkat hambanya. Haleluya. Mari kita baca sama-sama ayat tersebut. Saya minta ada pendeta Syafri baca. 1 Samuel 16 ayat yang ke. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Berikan anakmu semuanya." Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia sebab." Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu semua anak-anak Israel lewat. Abinadab, Syama lewat dengan postur tubuh yang hebat-hebat. Pasti mereka akan pasang gaya semua. Tapi begitu lewat sampai di depan Nabi Eli, dia sudah juga hampir tertipu dengan mereka punya gaya-gaya. Tapi roh Tuhan bilang bukan. Semua lewat, bukan ini. Ini tidak berkenan, ini saya tidak berkenan kepadanya. Manusia hanya melihat yang di luar, tapi saya melihat sampai ke dasar hati. Itu Tuhan yang punya kata-kata seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Samuel tanya, "Masih adakah anakmu?" Isai, "Oh masih ada, tapi kasihan dia ada di padang. Dia sedang mengembalakan ternak-ternak di padang." Saudara tahu orang kalau ada di padang itu pasti tidak mandi, bau hutan liar, bau ternak. Dan orang yang taat pada orang tuanya, dengar-dengaran pada orang tuanya, sehingga orang tuanya perintahkan dia bawa ternak-ternak dan pergi cari makan buat mereka. Tahu laksanakan tugas ini dengan rasa penuh tanggung jawab. Kita anak laki-laki yang kadang-kadang itu kepala batu. Saya bicara juga kadang-kadang itu ada sedikit-sedikit melawan orang tua. Padahal kita tanpa sadar bahwa orang tua kita delegasikan sesuatu tugas untuk kita. Itu dia sementara latih kita. Jadi kalau kita diperintahkan untuk melaksanakan segala tugas, jawab ketiga ini. Dia bisa melaksanakan tugas ini ketiga. Karena ada pasti dia akan melaksanakan segala tanggung jawab. Ini panggil dia. Ayat 12 tadi bilang, coba baca ayat 12 ulang. Anak-anak yang dengar-dengaran pada orang tua itu pasti dia punya raut wajah itu baik, awet muda. Karena dia tidak pernah melawan. Orang melawan itu biasa lagi. Sakit maaf. Bukan dono. Tapi kalau orang yang dengar-dengaran sama orang tua, dalam cuaca apapun dia pergi, dia laksanakan tugas. Aduh, anak ini baik sampai. Bahkan nanti dia tawarkan diri, "Bapak tugas apa lagi yang kira-kira Bapak mau kasih buat saya?" "Oh, tugas makan ternak-ternak sudah." "Oh, dikasih makan baju-baju di kandang." "Oh, dia akan pergi." Tapi jangan kau lapar lalu makanan babi kau lagi sikat. Kan tahu bagi pesawat terjadi kepada salah satu orang yang kaya toh. Dia punya harta sudah selesai habis. Dia lapar akhirnya dia sikat makanan babi.
Ini cerita saya punya adik laki-laki sekarang jadi pendeta di Ransiki. Satu waktu dia mau fly tinggi. Dia pulang dia ini biasa begini, makan apa dia foto bagus-bagus. Dia campur di kepala ikan takalan. Adanya semangat tinggi jadi. Dia datang ke tempat dia buka begitu, kebetulan dia dapat. Dia sikat makanan babi itu sampai habis. Jadi pagi-pagi mau pas makan babi begini, ye, makanan sudah. Tapi salah balik saya pas. Ini saya bicara betul, siapa ada itu sekali dia jadi pendeta di Ransiki. Iya. Jadi kadang-kadang kita lihat makanan babi itu jadi capcay dan tosika. Tapi jangan. Iya. Jadi orang yang dengar-dengaran taat setia pada orang tua itu, dia punya laut wajah itu indah. Pipi merah, mata bagus, kalau masuk tubuhnya bagus. Karena mensejahterakan hati orang tua. Alkitab bilang apa? Hormati ibu bapakmu supaya apa? Umurmu dipanjangkan di atas muka bumi. Kalau saya suruh bapak bupati maju ke depan, jadi dia punya masalah kecil, pasti kamu semua akan bilang, oh ada harusnya jadi bupati. Dia dengar-dengar semua orang tua. Beritakan ini bukan naik mobilnya sekarang Pak Itu naik jalan kaki, naik gunung turun gunung. Saya 20 tahun tugas di Ransiki, jadi saya tahu bagaimana kalau jalan kaki ke Angki, ke Nenei, ke Manyambo. Saya sudah keliling semua karena saya 27 tahun tugas di Bapak punya daerah. Jadi saya tahu. Tuhan butuh orang-orang sederhana untuk eksekusi pekerjaannya. Tuhan tidak butuh orang hebat. Orang yang punya uang banyak, miliarder tidak. Tuhan butuh orang-orang yang rendah hati. Mari kita lihat persyaratannya apa. Jangan senangkan hati manusia. Kalau mau menjadi pemimpin yang baik kan bikin senang hati manusia. Jalan dia pasal 1 ayat 10 baca. Ini kerja baik. Jangan naik. Dan sekarang kita lihat korupsi lagi gila-gila hebat ini. Bayangkan, korupsi sampai triliun. Bukan triliun lagi, sudah mau kuadrat. Kalau uang itu ada, kita pasti bangun Manokwari sampai lebih hebat. Jadi jangan sampai kita PNS yang ada di Manokwari ini, jangan sampai terlibat. Nanti kamu lihat kamu tidak satu kamu. Begitu lihat mobil polisi stop di depan, ayo mama, sakit ada di rumah. Oh. Kerja dengan baik. Tuhan lihat hati, Tuhan tidak lihat penampilan luar, Tuhan lihat hatimu. Dan kalau kerja baik, Tuhan pasti akan bantu kau pelan-pelan. Kau tidak ada di lingkungan rumah, di dalam rumah tidak ada. Dia di padang. Tapi yang hebat-hebat dalam rumah ini biasanya yang penampilan dalam rumah itu saya kasih tahu kamu pemalas. Orang bilang menang gaya muda, cuma gaya saja. Sudah. Aja deh biar napi. Lebih. Tak ada. Lebih baik kita senangkan hati Tuhan. Seperti saat ini, kamu sebelum melaksanakan tugas-tugas kamu, Pak Bupati anjurkan, mari kita beribadah. Ini menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Kabupaten Manokwari akan menghasilkan produk pekerjaan yang baik dan hebat karena kamu memulai dengan Tuhan. Matius 9 ayat 33 bilang apa? Durhaka kepala, jangan baca durhaka kepala. 1, 2, 3, carilah.
Maka kita bangga kepadamu. Cari Tuhan dulu. Pasti yang lain bilang, aduh, pekerjaan itu Pak Bupati Sukston buat waktu di sini. Ini bukan buang waktu. Ini kau datang sama Tuhan. Supaya Tuhan berkati kau punya tugas pekerjaan. Dan kau lebih hebat lagi. Haleluya. Yang kedua, tadi jangan sedangkan manusia. Yang kedua, jangan kejar. Kejarlah harta yang ada di surga. Lukas 12 ayat 32 sampai 34. Kejuru masih juga. Lukas 12. Hai kawan-kawan, juallah segala benda sedekah. Buatlah bagimu Dan Tuhan yang ada di rumah dia habis. Mama kau ambil gereja, saya penjaga rumah. Kau jaga di depan, pencuri lewat belakang. Kau masuk ke dalamnya, tadi saja kalau kenapa Yoh itu karena tidak andalkan Tuhan. Tuhan itu jaga kita dalam segala hal. Laut, darat, udara, dimanapun kau berjalan, Tuhan jaga kau. Jadi sisihkan sedikit hartamu buat orang yang layak menerimanya. Jangan miskin, yatim piatu. Tapi jangan janda berkembang dan janda kaya. Janda miskin. Apa itu? Duda jangan, duda yang betul-betul miskin. Tidak jangan diobat, sampai teman. Kedua, Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jangan bekerja untuk hal-hal duniawi. Terakhir. Coba baca. Amin. Ingat, besok kita mati, kita datang ke surga. Kita punya uang banyak, mobil hebat yang ada di bank sana. Kita akan pakai bayar surga untuk kita dapat kapal di surga. Tidak ada. Amin. Sekarang kau hidup, kau bernasas, kau bekerja, cari Tuhan. Karena Dia akan membawa kau masuk surga. Orang setia beribadah. Sabarlah hambaku yang setia. Mari masuk, nikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan saya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu kamu, kita orang istimewa. Kenapa? Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang punya surga. Jadi kita akan mati, kalau kita setia sama Dia, kita mati pasti masuk surga. Kamu tidak bangga kah? Bangga. Bangga. Jangan perempuan yang satu yang aku langsung fokus dengan nama tadi batinus sekarang nama Muhammad. Itu kebetulan kesulungan. Tetap percaya Yesus, bersandar pada Dia, beriman pada Dia, maka itu akan diberkati. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak kita stop seperti ini. Kita menyanyi dulu bagian pengalaman Distrik Aman. firman-Mu. Kita bagi